mengundi untuk mencari pasangan. Nah, misalkan 30 cowok, 30 cewek. Iya, itu diundi. Dikocok gitu. Iya, dikocok. Jadi lu nggak bisa suka sama suka. Tapi kan kita kan negara modern ya, lu tahu sendiri lah. Ya kan, bapaknya jadi presiden, ya gak? Pamannya jadi ketua MK. Baik lagi teman-teman, bersama kita bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Menurut saya kita bos apa ya? Bos apa ya? Aduh, bos apa nih ya? Kira ya. Bahas negeri hayalan demokrasi. Negeri hayalan demokrasi. Iya. Negeri hayalan demokrasi. Hayalan berdemokrasi. Jadi menurut lu demokrasi itu hanya sebuah hayalan gitu? Kenapa? Kenapa demokrasi itu sebuah hayalan gitu maksudnya? Jadi gini, ada Plato itu pernah menulis buku yang berjudul karyanya itu Republik. Nah, Plato itu tuh dia tuh mengkritik keras sistem demokrasi yang ada di Athena, di negaranya lah pada saat itu. Jadi Plato itu mengkritik terhadap sistem demokrasi. Si Plato ini nih. Iya, Platon. Plato bisa nyanyi nggak? Gimana? Nggak bisa. Bisa kan dia bikin buku yang Republik kan? Dia bisa nyanyi itu nggak? Nggak bisa. Beda ya? Republik buku sama band? Bukan. Tahu beda. Plato ini tuh pemikir lah dia. Dia pemimpin. Iya, Pemikir. Pemikir bukan Oh, pemimpin. pemikir. Pemikir. Jadi dia mengkritik nih, maksudnya apa sih yang dikhawatirkan oleh si Plato ini nih sampai dia mengkritik suatu kota kelahiran dia yang sudah berlangsung sedari dulu gitu. Jadi dia tuh mengkritik sistem demokrasi itu pertama kalinya di buku Republik Selimut Tangga tadi. Bukan. Oh, bukan. Buku Republik. Judulnya itu buku Republik. Nanti teman-teman bisa cari buku Republik. Dan bisa baca juga buat wawasan nambah. Nah, terus di buku Republik itu menjelaskan bahwasannya sistem demokrasi itu adalah sistem yang tidak baik. Demokrasi itu tidak baik. Iya, karena menurut Plato nih ya, menurut Plato. Nah, di dalam sistem demokrasi itu banyak hal yang menjadi isu kompleks itu. Masyarakat itu nggak paham di dalamnya gitu. Dan juga banyak juga pemimpin-pemimpin karismatik yang sifatnya populis di Athena itu. Dia itu banyak sekali mempengaruhi pikiran-pikiran Plato. Mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat, sehingga yang ditonjolkan adalah sifat emosional kepemimpinan karismatik aja gitu. Oh, berarti dia lebih bukan lebih kebijaksanaan gitu, emosional, mementingkan pribadi juga ya. Iya. Demokrasi yang ditentang si Plato ini berarti dia bersifat yang lebih mementingkan pribadi, terus dia suka misalkan kayak bayar orang buat memihak dia gitu. Oh, bisa dikatakan seperti itu, tapi Plato itu tuh lebih mengajarkan sistem demokrasi itu, dia tuh kepentingannya itu lebih ke individu, kebebasan individu gitu. Jadi kebebasan individu itu dia tuh dikritik sama Plato. Katanya kebebasan individu itu lebih membuat moral itu menjadi buruk lah istilahnya gitu. Karena misalkan lu punya kebebasan nih, terus ya lu bebas aja melakukan apa aja. Iya betul. Gitu. Demokrasi kan apapun yang kita mau bebas aja sebenarnya, asalkan sesuai dengan peraturan pemerintah atau hukum pemerintah gitu kan. Tapi Plato itu mengkritik keras sistem demokrasi itu sendiri gitu. Nah, ini kita ngomongin, berarti topik pembicaraan ini kan demokrasi ya. Bisa jelasin gak sih
sejarah atau awal mulanya terbentuknya demokrasi ini tuh gimana sih menurut yang lu tahu dan menurut sumber yang lu baca dan sepengetahuan lu gitu misalkan. Tahu mulu. Ah, Oke. Apa namanya awal mula ini? iya, sejak minum dulu. Sans. Gue juga minum kali guys ya. Siapa gue minum? Nah, ini ya awal mula ini ya. Awal lebih ke apa ya? Ini lebih konsep yang gue pahamin aja tentang Iya. demokrasi itu sendiri ya. Jadi awal mulanya itu ada di Athena gitu. Kejayaan Athena itu tinggi nih, Ya. elektabilitasnya tinggi, Iya. pikirannya tinggi itu setelah menang perang lawan Persia sekitar tahun 1490-an sampai 1480-an sebelum Masehan lah itu. Nah, kalau data itu statistik ya, maksudnya bisa dicari lah teman-teman gitu. Nah, saat orang-orang Athena ini nih perang nih lawan orang-orang Persia, dia memberikan kedudukan tertinggi Ya. gitu. Nah, kejayaan itu tuh muncul gitu. Dia memberikan sumbangsi yang besar, sumbangsi yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Nah, terus saat perang lawan Persia, yaitu Raja Darius, kalau nggak salah Raja Darius. Nah, dia itu Sinatria. apa tuh? Darius Sinatria artis. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, kemenangan lawan Raja Persia Darius itu di Athena begitu panjang dah tuh sejarahnya, kalau ceritanya lumayan panjang lah. Nah, kayak ada di film 300 ya kurang 309 kurang 9. Jadi 300. Enggak usah tambah-tambahin. Yang ada The Rise of Empire itu. Nah, itu itu juga menceritakan tentang itu sedikit gitu. Saat perang tuh bangsa Athena lawan bangsa Persia. Menang. Nah, kejayaan demokrasi ataupun kejayaan Athena itu mulailah memuncak gitu. Nah, salah satu tempat yang dijadikan tempat berkumpul orang-orang Athena, jadi ada ada nih namanya, dia salah satu tempat namanya tuh Agora. Kucing. Itu Anggora. Oke. Di tempat Agora itu orang-orang Athena setelah perang ya, setelah kalah perang nih orang-orang Persia, dia kan demokrasinya luas ya jadinya. Dia itu punya tempat namanya Agora, dan Agora itu adalah salah satu tempat yang vital, salah satu tempat yang sangat-sangat bersejarah. Jadi orang-orang Athena itu tuh memberikan sumbangsi yang besar, memberikan majelis-majelis politik, memberikan pemahaman-pemahaman politik itu di Athena. Jadi Agora itu tempat berkumpul orang-orang Athena lah. Nah, disitulah terciptanya demokrasi gitu. Jadi asal muasal demokrasi ya, kalau misalkan kita merujuk ada datanya ya ke Athena Agora itu. Iya, Agora yang ada di Athena itu. Ada di Athena, karena itu buset siapa aja bisa ke situ. Nah, salah satu orang yang mengkritik sistem demokrasi itu Plato sama Socrates yang juga berdiskusi di Agora itu. Oh, dia salah satu orang yang berkecimpung di Agora ini nih. Iya, dia jadi diskusi juga di Agora gitu. Bukannya asal dia mengkritik tentang sistem demokrasi itu ya gitu. Berarti dia orang dalam yang mengkritik kebijakan yang ada di dalam gitu juga ya. Maksudnya dia bukan orang luar yang semena-mena tiba-tiba mengkritik apapun kebijakan pemerintah gitu. Enggak, Plato ada di situ juga. Tahu lah secara geografi seperti apa. Nah, Gitu. tadi kan ya secara singkat gue simpulin demokrasi itu kan aspirasi masyarakat pun terjaga, hak suara pun bebas, mau ngapain aja. Terus apa yang dikritik? Demokrasi ini maksudnya kan ketika semua masyarakat bisa beraspirasi, semua masyarakat bisa memberikan hak suara yang layak dan bebas berpendapat. Maksudnya itu nice aja gitu buat manusia karena nggak ada batasan buat memberikan pendapat gitu. Apa yang dikritik? Iya sih, kalau gue pribadi ya nice aja tentang sistem demokrasi yang ada ya. Tapi sebelum sampai sono ada juga sejarahnya. Sejarahnya adalah dulu ada
Acita. 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 Nah, Acita itu dia itu salah satu wilayah. Heeh. Dia ada di Yunani kuno juga. Ada di kerajaan Yunani kuno. Iya, dia itu Acita itu dia tuh memberikan sumbangsi besar juga terhadap demokrasi. Gitu. Nah, Acita itu juga dipenuhi oleh orang-orang sumber daya alamnya itu dia tuh pertanian lah. Sumber daya alamnya pertanian. Iya, bertani orang-orang situ. Nah, dia juga ada orang-orang yang memahat, ada orang kerajinan-kerajinannya seperti itu. Nah, sampai banyak karena populasinya rata-rata bertani gitu. Nah, ada salah satu isu yang memberikan katanya anggur itu dan zaitun itu naik, harganya naik lah istilahnya, harganya naik tinggi gitu. Gitu. Jadi orang-orang Acita, orang-orang yang ada di Athena juga, dia itu berlomba-lomba, berbondong-bondong dia buat menanam anggur dan zaitun itu karena tahu harganya lebih tinggi daripada apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup nih. Iya, karena pengen cepet kaya kan. Zaman sekarang nih pengen cepet kaya. Main judi, anjing. Dia akhirnya berlomba-lomba kan. Nah, setelah dia berlomba-lomba, karena ongkos produksinya mahal, menanam anggur dan zaitun itu mahal. Akhirnya si para petani itu minjem uang lah ke para bangsawan. Untuk gitu. Memenuhin produksi anggur dan zaitun ini nih biayanya. Nah, setelah dia produksi udah dapat uangnya, kemudian si petani itu gagal panen. Dikarenakan musim atau segala macamnya. Musim sih kalau mungkin musim ya, tapi gua nggak tahu itu. Tidak dijelaskan secara rinci ya. Secara kalau misalkan ceritanya sih dia itu di buku Bernard Ransel itu dia itu gagal panen lah istilahnya seperti itu. Kemudian setelah gagal panen karena dia udah punya utang kan sama bangsawan itu. Kemudian bangsawan secara nggak langsung mencekik lah para petani itu, rakyat-rakyat kelas bawah itu. Bangsawan gitu. Jadi kolektor gitu istilahnya ya. Nagi-nagi. Nagi-nagi utang. Utang lu sini. Ya gue jebol rumah lu gitu. Iya. Bisa dikatakan seperti itulah, seperti itu. Nah, pemerintah sana itu tuh tidak bisa berbuat banyak. Karena pemerintah sana itu di Acita itu hanya fokus terhadap agama aja. Jadi pemerintahan di Acita itu fokusnya kepada agama, tidak politik dan ke masyarakat itu. Setelah itu datanglah suatu kompromi. Ini ada namanya Solon. Iya, Solon aja. Solo, Jenny Blackpink. Padahal gue Solon aja. Ada namanya Solon. Nah, Solon ini dia itu seorang penyair. Penyair dia. Iya. Wahai cintaku, gimana tuh? Aku akan selalu merindukan dirimu. Iya. Masih lama. Dia seorang penyair yang seorang penyair, tapi dia tuh punya ide terhadap demokrasi itu. Nah, dia itu memberikan istilahnya kebijakan-kebijakan undang-undang yang baru kepada para bangsawan agar masyarakat kecil ini tidak tercekik lah, istilahnya seperti itu. Dia memberikan solusi, juga kasih jalan tengah antara bangsawan dan rakyat kecil ini nih. Makanya terciptalah demokrasi. Dia memberikan batu pertama lah demokrasi itu. Itu sejarahnya. Nah, setelah tercipta adanya sampai ke abad ke-6, periodenya itu tuh terus berjalan. Nah, terus sampai ke pejuangan ada salah satu raja itu namanya Pisistratus. Iya, Pisistratus itu adalah salah satu raja yang berpihak juga sama rakyat-rakyat kecil lah istilahnya gitu. Nah, raja ini itu masih berjaya sampai raja itu sampai putranya. Nah, setelah itu mereka itu udah selesai, udah habis lah masanya, dan para bangsawan ini nih yang tadinya dia mengikuti sistem demokrasi yang diberikan oleh Solon, si raja-raja itu. Iya si raja, bukan. Si raja kan ngikutin kebijakan si Solon ini nih. Kan udah habis tuh masanya. Ya kan, setelah udah habis masanya karena bangsawan itu mengikuti pemerintahannya Solon, gitu. Kemudian karena masa kemasannya ini udah habis nih, masa kemasan demokrasi ini udah habis. Kemudian raja itu bangsawan ini menduduki
pikiran-pikiran yang ada di demokrasi. Dia menguasai demokrasi, menguasai sistem demokrasi itu. Berarti secara tidak langsung si para bangsawan ini memposisikan dia sebagai raja yang tapi terkait demokrasi juga, terkait demokrasi ini nih. Iya, jadi bangsawan ini juga ikut demokrasi. Gitu. Nah, ikut demokrasi. Nah, disitulah cikal bakal. Terus karena bangsawan ini udah berada di dalam sistem demokrasi, dia ikut-ikutan ke sistem demokrasi. Kemudian para bangsawan ini menuntut hak lebih terhadap sistem demokrasi yang ada. Gitu. Nah, lagi-lagi dengan mementingkan kepuasan diri sendiri. Iya. Karena apa? Karena memang makanya mungkin nanti ya kenapa Plato itu memberikan kritik terhadap itu. Gitu. Iya. Nah, setelah dia menguasai, memberikan bisa dikatakan dia meminta sumbangsi yang sangat besar. Kemudian adalah perselisihan sampailah perang memanas dengan bangsa Sparta. Gitu. Nah, itu antara Athena dan Sparta perang. Antara Athena dan Sparta. Sebenarnya ada 3, tapi satu lagi gue lupa. Ada 3 gitu. Nah, emang Sparta. Biasanya di antara kota itu emang walaupun di satu kerajaan kayak di antara kota itu tidak saling rukun kan sebenarnya. Kalau di mitologi Yunani kan juga mirip-mirip kayak gitu gak sih? Ada di film 300 juga yang ketika Athena yang perang sama perang Persia ini dia kurang orang karena dia cuma beberapa orang, lupa angka pasti berapa orang, dia tuh meminta bantuan nih ke kota Sparta ini nih. Iya. Tapi tidak diberikan nih karena dia sudah mengirim 300 orang yang mati buat perang Persia pertama itu. Iya. Tapi nggak dikasih karena paling gue ngirim orang gue mati lagi, orang lain mati. Persia ratu Spartanya gitu. Katanya. Nah, di itu tuh nama perangnya itu namanya Peloponnesus. Papa telepon. Oke, lagunya disuai. Nah, Peloponnesus gitu. Nah, jadi disitulah sistem demokrasi itu tercipta, masalah-masalah itu tercipta. Jadi adanya sistem demokrasi dikuasai oleh bangsawan, kemudian ada demokrasi dikuasai lagi bangsawan, kemudian pecah lagi nih perang. Gitu. Nah, di situ tuh yang menjadi akar permasalahan yang dikritik oleh Plato itu. Plato. Oke. Itu mungkin secara singkat sejarah dan awal mulanya demokrasi ya. Nah, kita kembali ke judul tadi atau bahasan yang pertama. Iya. Kembali ke judul tadi. Kenapa lu sebut pengen ngebahas sebuah negara hayalan Plato atau demokrasi itu? Nah, kita Lu kebiasaan banget kayak gitu dah. Gimana? Langsung nembak gue. Langsung mikir gue. Kenapa? Pengen ngebahas itu sebenarnya ya. Negara hayalan Plato ini nih, kenapa lu pengen ngebahas negara hayalan Plato? Ya namanya negara hayalan. Sebenarnya bukunya itu di bab 1 sampai bab 5 itu dia itu negara utopia. Utopia ya gue pengen teman-teman semua mengerti dengan bahasa yang gampang lah gitu. Mempermudah. Iya, kalau misalkan utopia orang juga jadinya gimana? Taunya band Indonesia gitu. Gimana? Gitu kan. Ya, Sungja. Gue takutnya kesana kan persepsi. Iya, takutnya kan. Wah, Digo. Lagu GGS dulu. Negeri hayalan, namanya negeri hayalan Plato ya. Negeri hayalan itu kan ya kita bebas berimajinasi aja kan. Betul. Gitu. Dan memang karena ya kondisi politik sekarang saat ini apa saat Plato nih? Ya gua merefleksikan sekarang gitu. Iya. Gitu. Dalam karyanya Plato nih yang berjudul Republik tadi. Nah, bukan buku 1, Capture lah misalnya. Capture 1 sampai Capture 5 itu menjelaskan tentang negeri hayalan. Nah, negeri hayalan Plato itu tuh dia tuh secara besarnya itu masyarakat itu tercipta menjadi 3. Dia mengkategorikan masyarakat tuh menjadi 3 di sebuah negara hayalan Plato ini. 32. 3. Apa aja itu 3? Nah, yang pertama itu
yaitu 3 kelas ya, tiga kelas. Yang pertama itu Heeh. kelas masyarakat biasa, Masyarakat biasa. kayak kita nih, Mm-mm. masyarakat biasa. Yang kedua itu serdadu. Serdadu. Syajaburu. Serdadu tuh tentara ya? Ya, tentara. Oh, kayak Tentara perang lah. Mm-mm. Yang ketiga itu para pemimpin. Para pemimpin. Heeh. Pertama ada masyarakat biasa, serdadu dan para pemimpin. Berarti masyarakat biasa ataupun serdadu nggak bisa jadi pemimpin. Ya. Nggak bisa jadi pemimpin di serdadu. Serdadu nggak bisa jadi pemimpin. Masa sih? Ya itu kan negara hayalan Plato. Oh, negara Plato serdadu tuh nggak bisa jadi pemimpin. Masyarakat biasa gitu, misalkan tukang las gitu, misalkan lu misalkan punya gitu nggak bisa jadi pemimpin. Iya. Nggak bisa. Oh, ya Makanya kan ada demokrasi yang sekarang is oke, makanya bisa. Kelas-kelas yang kecil itu, yang nomor 3 itu, yang pemimpin itu nominalnya kalau diseluruhin lah istilahnya, gampangnya bahasanya nominalnya lah, bukan nominal apa namanya, jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan masyarakat biasa dan serdadu itu gitu. Nah terus juga nih ada uniknya ketika jadi istilahnya, nah jadi presidennya itu dipilih sama legislator. Nah legislatornya ini berasal dari keturunan oleh para pemimpin itu. Nah ketika misalkan lu nih, lu adalah legislator. Terus misalkan gua, walaupun gua punya pendidikan yang oke, lu nggak bisa, gua nggak bisa. Walaupun lu masyarakat biasa. Iya nggak bisa, lu yang bisa. Dan keturunan lu, misalkan lu mati nih. Jangan. Misalkan. Oh ya. Misalkan lu mati. Ya kan. Terus keturunan lu yang bisa. Oh my son. Iya, my son. Ya lah. Kalau bilang anak gua bae udah susah banget. Membuat nih sebuah negara hayalan yang dimaksudkan Plato ini nih, pasti kan ada pondasi, ada tahapan awal yang harus dibuat untuk menyokong atau mendukung pembentukan sebuah negeri hayalan ini. Nah, apa tahapan awal dan pondasi itu tuh yang sangat ditekankan oleh Plato? Iya, kalau yang gua tahu ya, gue tahu yang pertama adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini terpecah menjadi 2, kata Plato. Yaitu musik dan gimnastik. Musik dan gimnastik. Nah, penjabaran musik itu, ya. Sorry, bukan hanya sekedar musik, orang main musik doang. Gitu. Jadi, musik yang dimaksud adalah musik yang berkaitan dengan ide pemikiran gitu, yang kebudayaan, yang berfilsafat, yang berfilosofi, filsafat ya, gitu, yang pokoknya yang menyangkut soal ide-ide dan pemikiran yang ada di otak. Nah, gimnastik itu dia tuh soal kayak olahraga, kekuatan secara fisik, gitu, berkuda, gitu. Jadi dia lebih ke atletik lah. Nah, musik yang dimaksud itu adalah soal kebudayaan, dan gimnastik itu dia tuh perihal soal atletik, kekuatan tubuh gitu, kata Plato, supaya kuat lah gitu. Oh, berarti sistem pendidikan itu sudah dari awal sudah dijuruskan nih anak-anak mana yang harusnya fokus di otaknya kasarnya, atau anak mana yang difokusin dengan kekuatan tubuhnya gitu. Udah difokuskan gitu maksudnya, dipisah-pisah. Enggak. Jadi yang gua tahu ketika Plato menjabarkan ide itu, jadi dia tuh udah termasuk dua-duanya. Jadi misalkan gua diberikan pendidikan oleh pemerintah yang diidealkan oleh Plato, gitu. Gua harus punya intelektual yang bagus dan fisik yang bagus juga. Fisiknya bagus juga, baik itu untuk laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi itulah yang diwajibkan. Yang pondasi yang pertama itu adalah pendidikan. Agar apa? Agar Plato itu supaya ketika teman-teman, supaya kita bahasanya lebih gampang aja ya, ketika nanti ada perang, keduanya itu tuh musik dan pikiran sama atletik itu dia tuh bisa berkesinambungan. Jadi bukan cuma pikiran doang yang bagus. Iya, misalkan kekuatannya juga. Di sistem pendidikan buat misalkan contoh buat perang itu, misalkan dia bisa merancang strategi perang, dia pun juga bisa ikut terjun langsung sebagai pemimpin perang gitu, misalkan istilahnya ya. Jadi bukan cuman sekedar
ya lu pinter doang, tapi lu lemah sih. Di sistem pendidikan Plato itu tuh nggak ada yang masuk 6:30 pulang jam 3 gitu, enggak ya? Soal sistem pendidikan udah. Nah, bagaimana caranya sistem pendidikan ini bagus? Itu kan juga harus ada yang mendukung dari sistem ekonominya, karena pendidikan itu kan pasti butuh ekonomi kan, karena misalkan buku LKS dikorupsi gitu, misalkan nih, ini kita nggak ngomongin negeri ini kan, misalkan LKS dikorupsi gitu, buku paket Ya kita kan ngobrol soal negeri hayalan. Iya, kan santai aja. negeri Highland, terus si pemerintahnya buat LKS tuh dikorupsi tapi di penjara tapi bentar gitu. Nah, itu sistem buat menyokong sistem pendidikan ini, bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan di negeri Highland si Plato ini nih. Nah, secara singkatnya sih yang gue pahami tentang setelah gue membaca Republik ya, dan ada salah satu referensi juga kalian teman-teman. Nah, gue dapat referensi ini dari salah satu pemikir juga di Indonesia namanya Rocky Gerung gitu. Yaitu sejarah filsafat barat gitu. Gue dapat referensi itu, makanya gue bisa ngobrol. Ya kalau misalkan mau yang serius-serius bisa ngobrol sama Mas Rocky lah, Bang Rocky itu. Kalau ngobrol yang bercanda-bercanda sama kita gitu. Nah, sistem pendidikan yang di sana itu adalah komunal. Iya, ekonomi komunal. Komunal itu artinya adalah kesetaraan lah, sama rata antara misalkan lu menjadi raja nih. Misalkan lu jadi pemimpin. Nah, gua raja. Lu diwajibkan menempatkan rumah-rumah yang sederhana untuk para pemimpin dan raja-raja itu. Iya, idenya Plato kayak gitu. Berarti terus juga lu nggak boleh punya barang terkecuali kecuali lu bener-bener dibutuhkan barang itu gitu. Berarti penyamarataan dari segi ekonomi, contohnya misalkan rumah, kendaraan, makanan juga termasuk mungkin. Iya, makanan. Jadi semua sama rata. Gitu. Dari raja sampai masyarakat biasa misalkan. Iya, harus sama rata kata Plato kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat sistem ini kan kayak sistem komunal itu kayak sistem komunis lah. Iya. Yang kita lihat gitu kayak misalkan di Korea Utara. Gitu. Terus kemudian di Kuba sistemnya rata-rata kayak gitu. Jadi masyarakat nggak punya kebebasan yang besar lah. Tapi tapi secara negara itu bisa terjamin kan. Secara masyarakat dijamin oleh negara. Kayak Vietnam, gitu. Cina gitu ya. Iya, tapi kan Cina kan udah berubah lah. Profesional ya. Profesional. Dari sistem ekonomi yang dia terapkan. Yang lebih parahnya lagi, tapi ini ketika ya tadi lu lihat lah ekonomi ekonomi kayak misalkan Korea Utara yang tadilah contohnya gitu. Yang parahnya lagi sistem perkawinan diatur. Tahu nih. Ini kan kita lagi ngomongin sistem pendidikan, ekonomi, nggak udah kawin-kawin ini. Nah itu kenapa? Ya karena semua hajat orang banyak itu harus diatur kata Plato, gitu. Sampai kawin aja diatur. Nah, sistem perkawinan ini jadi di pesta-pesta tertentu nih. Pasti party. Iya, pesta-pesta tertentu. Laki-laki dan perempuan itu dalam jumlah yang sama diberikan suatu tempat gitu. Kemudian dia diundi untuk mencari pasangan. Diundi untuk mencari pasangan. Nah, misalkan 30 cowok, 30 cewek. Iya, itu diundi. Dikocok gitu? Iya, dikocok. Jadi lu nggak bisa suka sama suka. Misalkan lu suka sama siapa? Misalkan lu suka sama siapa nih? Lu nggak bisa. Udah lu terima aja. Misalkan gue suka sama si A, tapi gue dapetnya si K nih. Iya. Mau nggak mau gue Ika berarti AK. Mau nggak mau gue harus nikah sama K. Iya, lu mau nggak mau nikah sama K. Misalkan gue cemburu si A dapet sama si teman gue nih si C gimana? Iya, itu udah sistem demokrasi. Nah, nanti akan ada nih. Pahit. Nah, tapi yang menjadi kritik keras adalah bisa aja sistem itu dipermainkan oleh para bangsawan, oleh para pimpinan.
misalkan metodenya kayak arisan nih. Iya. Dikocok nama A B C D E F K. Terus nih yang cewek A sampai K. Nah, mungkin aja udah ditentuin nih, bisa aja A semua nih, K semua. Iya. Gitu. Jadi gitu. itu tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk memberikan anak-anak yang cerdas, yang pintar gitu. Jadi misalkan ada laki A sama cewek A itu harus dijodohkan gitu untuk mendapatkan anak-anak bibit unggul ya. Dan dia tuh supaya melahirkan anak-anak yang bagus juga lah, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan terus gimana? Pepatah Indonesia kayak misalkan nikah tuh harus lihat dari bebet, bobot sama bebeknya. Bobot, bebet, bibit, bobot. Oh mungkin pasti bangsawan mikirnya itu kali ya. Iya. Okay. Itu parahnya lagi Noy. Parahnya lagi setelah mereka itu sudah dikawinkan nih, udah campur. Iya. Anak yang tadi bilang nih, misalkan lu dipasangkan sama K. Iya. Terus lu nggak mau nih. Terus sebenarnya lu cintanya sama C. Iya. Tapi lu nggak memenuhi syarat peraturan pemerintah nih. Lu bisa dipenjara. Dan anaknya itu tidak diakui. Kalau lu udah punya anak, misalkan lu berhubungan sama si C, anaknya itu tidak diakui sama negara. Oh, gue nikah sama K terus selingkuh sama C gitu? Bukan, misalkan lu maunya nikah sama C, tapi dapetnya sama K. Gitu. Terus lu tetap memaksakan nih sama C, anaknya itu tidak diakui oleh negara. Bisa dipenjara? Bisa dipenjara. Cuman gara-gara love? Iya. Oh my God, ya itu memang diatur. Gitu. Gue gak suka banget tinggal di negeri ini. Gila, cintanya diatur. Nah, anak-anak itu ketika udah lahir nih, itu tidak diberikan kesempatan untuk mengenal ibunya, dan ibunya itu tidak diberikan kesempatan untuk mengenal anaknya. Jadi langsung diasuh sama pemerintah. Why? Karena tidak mau ada doktrin mungkin. Doktrin seperti apa contohnya misalkan? Misalkan ketika nih lu berhubungan intim sama C, kemudian lu punya anak. Iya gak? Iya. Kemudian anak lu nggak setuju nih sama sistem yang ada di negara ini. Kemudian lu ngedoktrin anak lu kan? Oh, buat memberontak. Iya. Gitu. Tapi si ibu nggak tahu nih siapa anaknya, dan si anak nggak tahu siapa ibunya. Iya dia. Nah, bagaimana si bapaknya ini? Si bapak yang mana? Ya si bapaknya ini juga nggak tahu siapa anaknya. Diusahakan untuk nggak tahu. Oh, misalkan tahu, nggak boleh tahu. Pokoknya pokoknya benar-benar dipisahkan sampai umur 24 baru diberikan kesempatan. Oh, gitu. Jadi setiap doktrin dari kecil ya. Jadi setiap anak ketemu sama umuran, misalkan gua umurnya sekarang 24 nih. 24 25. Gitu. Gua ketemu sama bapak-bapak yang umurnya 50 ataupun 45 lah. Gua tuh menganggap dia bapak semua nih yang pantaran umuran 40, ibu-ibu bapak-bapak gitu. Gua memanggil ibu, bapak gitu. Misalkan ada lagi mau beli es tebu nih, bapak 5. Bapak, kita beli 5 kali. Ya Allah. Oh, berarti ketika menganggap si anak ini oh ini umuran segini, berarti dia bapak gua gitu. Berarti sebelumnya dari pernikahan itu si cowok dan si cewek ini udah ditetapkan umurnya. Iya. Oh, jadi untuk mengetahui bapaknya mana itu dari umur. Udah ditetapin gitu. Lu di umur segini harus sudah nikah. Gitu. Ya kayak kita lah. Enggak, maksudnya kayak society kita. Kalau society kita kan misalkan lu cewek umur segini harus nikah, terus laki-laki umur segini harus nikah. Padahal kan enggak kan? Enggak harus. Gitu. Itu kan cuma di hanyut kan. Itu kan cuma di negeri hayalan gitu. Di Indonesia enggak. Oke. Dari sistem pendidikan udah. Dari sistem ekonomi udah. Mungkin ada beberapa sistem yang lainnya yang belum dijelaskan. Terus ada sistem perkawinannya bagaimana sudah. Lalu ketika sistem itu sudah dijalankan, bagaimana kehidupan bermasyarakat di sebuah negara Highland si Plato ini nih? Nah, kehidupan bermasyarakatnya itu dia tuh menganut sistem komunal yang tadi gue bilang. Yang tadi, oke. Iya, jadi komunal itu di mana properti dan sumber daya alam itu dikuasai sama negara dan dibagikan rata oleh masyarakat.
gitu. Ini tuh untuk kata Plato itu ini untuk menghilangkan keegosentrisan kata dia. Jadi tidak ada kesenjangan gitu ya. Iya, supaya nggak ada keserakahan, supaya ada kesetaraan sosial. Oke. Gitu. Plato itu makanya memandang demokrasi itu adalah sistem demokrasi itu sangat-sangat cacat, khususnya demokrasi di Athena ya. Bukan Enggak, nih demokrasi kita. Nih, ini kan demokrasi cacat nih, bukan lu yang cacat demokrasinya. Aduh, jelek banget gua. Gitu. Jadi kata Plato itu sistem demokrasi yang ada di Athena itu cacat gitu. Ya itu benar-benar dikritik keras lah sama si Plato itu. Iya. Gitu. Kalau kata Plato gini, negeri itu bagaikan yang di ini, mohon maaf ya kalau misalkan salah tolong koreksi di kolom komentar. Kolom renang. Kolom komentar. Ya. Gitu. Kata Plato ini udah dijelaskan kan. Negeri itu sebuah kapal tanpa kapten yang terampil. Nah, kata Plato itu dia itu berpendapat kalau misalkan kaptennya itu dikendalikan oleh orang banyak, gitu, dengan tujuan yang berbeda-beda, gitu, negerinya itu akan berbeda. Begitupun juga kapal, gitu. Jadi ibarat kata kayak banyak suara lah ya. Iya, dia nggak setuju sama sistem itu. Setelah semua penjelasan dari sejarah demokrasi, awal mula demokrasi, terus penjelasan pondasi awal untuk membentuk sebuah negara Highland Plateau ini, terus sistem apa yang harus diutamakan. Jadi antara kedua ini nih, menurut lo apa sih perbandingan? Ngapa tepuk tangan nih? Apa sih perbandingan antara ide Plato dan demokrasi yang ada sepemahaman lu? Apa bedanya? Yang ada di Athena mungkin ya? Oh iya, oke, itu ya mungkin. Apa bedanya antara di Lutjung dan di Athena? Jadi gini, ini opini ya. Ini menurut lo aja. Nah iya. Tak bersumber dari siapa-siapa. Yang pertama mungkin gue mengkritik idenya Plato dulu ya. Oke. Opini gue terhadap idenya Plato. Menurut gue sama aja. Ketika sistem yang diberikan oleh Plato itu dikuasai oleh para bangsawan. Contohnya kasusnya tadi. Kasusnya yang pertama tuh, permasalahan yang pertama yang tadi gue jelasin, seorang petani, ya kan, dia terus kemudian dia butuh produksi yang besar, kemudian dia ngutang sama bangsawan, kemudian ditagih sama bangsawan, ya kan, terus kemudian bangsawan itu menduduki sistem demokrasi. Jadi sama aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ideal. Kata Plato itu negara yang ideal. Nah, ideal ini yang dimaksud juga katanya Bernard Russell ini, ideal itu yang dimaksud itu seperti apa? Karena idealnya, misalkan ya, gue menganalogikan yang gampang aja. Misalkan idealnya lu sama idealnya gue beda. Betul. Nah, lu makan satu porsi dengan satu ayam, itu bisa. Nggak bisa. Misalkan makan nasi, ayam, mie, telur. Udah gitu ya, anjing banget. Analogi gue. Misalkan nih, idealnya gue menganggap gue makan nasi sama ayam itu udah, makan nasi sama satu ayam itu udah cukup. Tapi lu harus yang tadi lu bilang, lu harus nasi, telur, ayam, mie. Gitu. Nah, itu kan semuanya itu punya egosentris. Iya, betul. Iya gak? Nah, menurut gue dan menurut Bernard Russell juga, menurut gue bener aja. Kita nggak bisa, karena itu baru satu faktor ya, antara lu sama gua. Apalagi misalkan nih 270 juta jiwa nih yang ada di negara ya itulah Indonesia. Oke. Gitu. Itu susah. Berarti based on-nya berarti kepuasan sendiri ya. Iya. Egosentris itu kan kepuasan sendiri, kepuasan pribadi kan? Karena tadi pemimpinnya itu pimpinannya itu berasal dari kelas 3 yang tadi. Iya. Dan keturunan tadi. Ya mereka bisa aja memanipulasi. Betul. Iya enggak? Gitu. Jadi itulah kritikan. Ketiga, menurut Bernard Russell juga
ketika sistem demokrasi itu diberikan kebijakan nih, diberikan, sistem demokrasi sistem Plato, idenya Plato itu diberikan itu tidak mungkin tercapai karena mereka itu terlalu kaku. Nggak mungkin tercapai ilmu pengetahuan yang tadi tuh, musik dan gimnastik gitu. Nggak mungkin juga kesetaraan juga, nggak mungkin juga tercapai. Nah itu tuh yang dikritik gitu. Gitu sih kalau misalkan dari untuk apa ya, opini gue terhadap si idenya Plato. Iya, hayalan Plato. Dari tadi kan setelah semua penjelasan soal demokrasi, sejarah demokrasi, awal mula terbentuknya demokrasi dan negeri hayalan Plato dengan sistem pendidikan yang harus diutamakan, lalu idealnya tuh seperti apa, itu sudah dijabarkan oleh lu nih semuanya dengan detail lah. Tapi menurut lu enggak detail lah, masih banyak yang lebih detail. Ya, secara rinci yang menurut lu rinci lah, detail kan perspektif lah. Menurut lu itu ya, kita bisa diskusi lah nanti di kolom komentar gitu. Menurut lu demokrasi yang ideal tuh maaf gimana? Enggak, jadi opini gua kali. Iya, menurut lu kok. Ini menurut lu. Opini gua ya. Menurut yang lu tahu aja, demokrasi itu yang harusnya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan demokrasi yang ada di Athena itu kan dia kan dikritik keras oleh Plato, Socrates gitu, karena demokrasinya itu dipandang cacat gitu, bisa merugikan orang-orang banyak di situ. Nah, di sisi lain juga Plato juga mengkritik keras terhadap sistem demokrasi yang ada di Athena karena jadi orang-orang bawah pikirannya itu bersatu untuk ya istilahnya kalau di sini berkoalisi lah. Oke. Nah, sistem koalisi itu jadi kita nggak bisa menentukan orang yang malas, orang yang nggak pernah mikir, orang-orang yang istilahnya nggak punya pikiran gitu. Dia bisa dijual belikan gitu suaranya. Oke. Gitu. Kayak nah di situ gitu. Nah, sistem demokrasi yang dikritik Plato adalah seperti itu gitu. Nah, terus yang kedua itu di Athena juga para pemimpinnya itu tuh lebih menghasut. Di Athena tuh lebih menghasut. Iya. Maksud gimana maksudnya? Menghasut itu kalau bahasa bahasa Romawinya gue lupa apa gitu. Tapi dia tuh lebih menghasut orang-orang kelas bawah untuk menyerang individu-individu yang lain. Untuk menyerang gitu. Pelawannya lah ya. Iya, kalau misalkan di sini itu kan istilahnya, nah makanya buzzer itu sebenarnya dari zaman dulu. Gitu. Iya. Nah, demokrasi tuh yang dikhawatirkan oleh Plato itu seperti itu. Dan ada satu kasus nih Noy, namanya orang Lesbon. Iya, orang Lesbon itu. Nah, ini akan dibahas lagi nih, orang Lesbon itu kata pengganti dari lesbi. Di Portugal dia. Lisbon, ibu kota Portugal. Ya iya, karena kan di dekat-dekat Yunani, Portugal. Gue lupa sih secara geografisnya. Nah, orang Lesbon itu dia itu nggak setuju lah sama sistem pemerintahan gitu, orang Lesbon itu. Orang Lesbon itu kata pengganti dari orang-orang Yunani lah gitu. Nah, orang Lesbon ini dia itu ketika dia nggak setuju, dia tuh pengen keluar dari Athena itu. Kemudian masyarakat Athena memberikan hujatan dan hukuman terhadap orang-orang yang keluar, orang-orang Lesbon itu yang keluar dari wilayah Athena itu. Dengan hukuman apa? Dengan hukuman mati. Ih, tega banget. Nah, makanya ketika pada saat itu masyarakat itu tuh dengan adanya di sistem demokrasi itu mengambil keputusan dengan gampang, dengan sembrono, dengan spontan. Gak usah ngikutin YouTube kita, jangan kayak gitu, ini YouTube kita. Apa? Kita kan terinfluence sama dia. Yeah. Nah, dengan spontan gitu. Nggak usah ya. Ketika para masyarakat itu mengambil keputusan yang tadi itu,
kepada orang-orang Lesbos itu. Kemudian esokan harinya ketika diadili, orang-orang itu dihukum mati. Dan di kalau nggak salah bukan ditembak, digantung atau di apa gitu. Orang-orang Lesbos itu. Karena apa? Karena dia ingin pindah doang. Nah, itu hak suara itu. Jadi di Agora itu saking bebasnya seperti itu. Jahat banget. Iya kan? Jahat. Kalau misalkan yang tadi tuh ya kritik pemerintahan modern itu, ketika itu kan zaman Yunani kuno. Ya, betul. Gitu. Nah, ketika pemerintahan modern ini mencoba untuk merevolusi lah, mereformasi sistem demokrasi yang ada di negara-negara. Misalkan kayak kita nih negara modern, gitu ya kan. Terus misalkan Amerika gitu kan, kita kan negara modern ya, lu tahu sendiri lah, ya kan, bapaknya jadi presiden, ya gak? Pamannya jadi ketua MK, ya gak? Terus anaknya jadi ketua parpol. nggak apa-apa. Mantunya jadi wali kota Medan. Iya gak? Terus anaknya yang satu lagi jadi apa? Calon wakil presiden. Gila. Nah, itulah yang ditakutin sama Plato. Dengan kita memberikan ide-ide seperti itu, yang liberal itu, kekuasaannya itu malah lebih menjamur. Betul. Gitu, yang tadi gue bilang, pamannya jadi MK. Lanjut. Stop. Jadi MK. Bapaknya presiden, anaknya ketua parpol, mantunya apa Mumut? Mantunya jadi wali kota, anaknya yang lebih keren jadi wapres. Stop. Cawapres. Cawapres itu yang ditakutin. Nah, itulah negeri, maksudnya makanya ya ini kita sambil belajar tentang sejarah pemikiran demokrasi ya. Betul. Gitu. Nah, disitulah Plato bukan takut ya, khawatir dengan adanya seperti ini nih. Nah, makanya kan dari zaman Plato sampai zaman sekarang itu ya permasalahannya kurang tidak jauh beda sebenarnya. Iya. Negaranya itu diatur sama dua itu aja. Misalkan kayak Arab itu kan kerajaan. Iya, Malaysia, gitu. Thailand, Brunei. Iya. Jadi pimpinannya terpusat gitu. Sekian teman-teman setelah pembahasan yang sudah dibahas oleh Irfan Arya Saputra atau bukan. Siapa lu? Nah, lu siapa sih sebenarnya? Boeing. Ya, setelah pembahasan dari awal mula sejarah demokrasi yang sudah dijelaskan, lalu pembahasan sebuah negara Highland Plato, lalu opini si teman saya ini yang bernama Ingbo tentang demokrasi dan ide Plato ini, saya kira cukup sekian teman-teman. Mungkin itu sejarah ide pemikiran lah teman-teman. Setelah kita semua selesai, semoga kita kan bertemu lagi teman-teman. Nanti kita jangan lupa subscribe untuk kita bisa ngulik-ngulik sejarah-sejarah yang lain, baik itu sejarah pemikiran, sejarah Yunani kuno. Yunani kuno. Jadi sekian teman-teman, nanti kita akan kembali dengan video yang is amazing. And I love you baby. See you next time. Love you. Bye.